Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakan ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, biasanya saya minggu kedua ya, tapi sekarang minggu keempat ya. Jadi tadi malam saya ditelepon oleh teman saya Ustadz Suherman ya. Jadi besok ada kajian enggak? Kata saya lagi kosong ya. Jadi beliau minta saya membadalkan beliau pada pekan keempat ini ya. Beliau kan rumahnya di mana? Agak ke utara tuh, Bintara ke atas lagi ya. Saya pernah ke rumahnya ketika lahiran anaknya. Lumayan jauh juga ya. Ya, jadi ini insidental ya, karena beliau teman saya di Dai Ambassador ya. Beliau ke Thailand, saya ke Jepang ketika itu tahun 2019 seingat saya ya. Ya, beliau Ustaz Suherman. Bapak dan ibu-ibu sekalian, dan saya tanyakan temanya apa? Bebas ya. Kalau minggu kedua saya biasanya Tazkiyatun Nafs ya, diambil dari syarah kitab tentang kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin ya. Nah, di sini saya mengambil buku Ilmu Ushul Fiqh ya. Ilmu Ushul Fiqh mungkin sebagai wawasan kita bersama berkaitan dalil ya. Terkadang Ustadz dalilnya apa? Ditanya ya. Memang identik berkaitan apapun yang kita lakukan dalam beribadah itu memerlukan pondasi ya, rujukan secara syar'i, itu dinamakan dalil ya, dalil asy-syar'i atau adillah asy-syar'iyyah. Nah, dalil kita dalam beragama itu apa? Nah, dalil kita yang beragama itu banyak ternyata. Yang biasa kita kenal apa? Kenapa kamu melakukan ini? Nah, dalilnya ayat Al-Qur'an, qala Allahu ta'ala hakadza kadza kadza. Kenapa kamu melakukan ini? Dalilnya adalah hadis Rasulullah, qala Rasul kita. Nah, ya. Itu adalah dalil ya. Tapi selain Al-Qur'an dan Sunnah masih ada dalil-dalil yang lain. Nah, ini kenapa saya membawa kitab Ilmu Ushul Fiqh ya. Di Asy-Syafi'iyah saya mengajar ini ya, itu bisa 1 semester ya, bahkan saya buat dalam 1 tahun ya. Tapi dalam ini saya buat dalam 1 jam. Insya Allah ya. Jadi hanya global saja ya, tidak detail ya. Nah, ini pun nggak saya dari awal, tapi dari yang saya kira dibutuhkan untuk pemahaman kita dalam beragama kita ya. Jadi di sini ingin saya katakan bahwa dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah atau hadis
yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma'. Nah, ini yang disepakati ya. Al-Qur'an tahu Bapak ya, Al-Qur'an tahu, hadis tahu juga ya. Ijma', apa itu ijma'? Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama berkaitan tentang hukum tertentu. Misalnya apa hukumnya pakai masker ketika COVID-19? Semua ulama di dunia sepakat ya wajib. Nah, berarti wajib ya. Itu ya. Tapi kalau ada ulama Indonesia misalnya hukum memakai masker ketika COVID haram. Nah, itu enggak ijma karena ada satu yang berbeda. Ijma itu adalah keseluruhan ya. Nah, ini disepakati 3. Nah, apa dalil yang tidak disepakati ya? Maksud dalil yang tidak disepakati adalah misalnya ulama Imam Syafi'i memakai metode ini, rujukan ini, tapi Imam Hambal tidak mengambil ini. Imam Maliki mengambil metodologi atau rujukan ini, imam yang lain tidak. Tadi kalau 3 tadi, Quran, hadis, ijma, semua ulama memakainya ya. Nah, apa dalil-dalil yang berbeda para ulama? Ada yang ngambil, ada yang tidak. Yang pertama adalah al-qiyas ya. Lalu apa lagi? Istihsan ya. Nanti saya akan membahas ini secara global saja ya. Lalu apa lagi? Maslahah al-mursalah ya. Ada istishab, ada al-uruf, ada madhab sahabi, ada syar'u man qablana. Jadi ada 7 ya. Walaupun ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan qiyas itu adalah termasuk yang disepakati ya. Tapi saya di sini mengambil pendapat qiyas itu termasuk yang disepakati ulama ya. Walaupun Imam Hambal terkadang tidak mengambil qiyas, yang qiyas itu Imam Syafi'i saja ya, dan imam yang lain ya. Nah, boleh nggak misalnya apa hukumnya habis sholat kita zikir bareng? Di Al-Quran ada nggak? Nggak ketemu ya. Di hadis ketemu nggak? Nggak ketemu juga ya. Di ijma ketemu nggak? Nggak ketemu juga. Ketemunya di mana? Bisa jadi ketemunya di maslahah mursalah. Boleh nggak kita? Ya boleh. Karena dalil itu ada berapa tadi? 4 ditambah 6 berapa? 10 ya. Jadi boleh ya. Boleh nggak kita misalnya zakat pakai transfer ya? Biasanya ada kan yang transfer uang kan ya, lewat Baznas atau NGO lain ya. Coba cari dalilnya di dalam Al-Quran. Transfer zakat, bayar zakat lewat transfer bank tertentu ya. Dalam Al-Quran nggak ada tuh transfer lah, nggak ada tuh redaksi gitu. Dalam hadis tidak ada juga. Ijma' ulama tidak ada juga. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah istihsan. Apa itu istihsan? Nanti saya bahas ya. Jadi ketika kita dalam beribadah beragama ini, banyak dalil yang bisa kita pakai. Enggak mesti dari Al-Quran, enggak mesti daripada hadis. Terkadang tidak dibahas dalam Al-Quran, terkadang tidak dibahas dalam Al-Hadis. Loh Ustadz, yang tadi 6 berbeda tadi apa? Istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, madhab sahabi, syar'u man qablana. Kok bertentangan dengan Al-Quran Ustadz? Nah ini ya, saya jawab lagi ya. Itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Keenam dalil metodologi ini itu justru ngambil dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi jangan mengatakan istihsan itu berbeda dari Al-Quran dan hadis. Justru istihsan itu adalah bagian daripada Quran dan
hadis. Jadi semuanya itu kembali kepada Quran dan hadis juga, ya. Kalau misalnya dalilnya apa? Mana ayatnya? Nah, gitu kan. Nggak ada ayatnya, tapi berdasarkan akal istihsan. Wah, bid'ah ente. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Justru istihsan ini di zaman sekarang itu dipergunakan banyak di lini-lini sektor tertentu yang dipakai. Istihsan ini punya siapa? Ahmad bin Hambal juga, ya. Nah, Imam Abu Hanifah ini istihsannya luar biasa. Sekarang berkaitan dengan ekonomi syariah, ya. Istihad berkaitan ekonomi syariah, mudorobah, deposito, ya, pinjaman, asuransi, ya, DSN MUI, ya, itu rata-rata saya katakan, ya, walaupun tidak semuanya mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, tapi saya katakan banyak fatwa-fatwa DSN MUI berkaitan dengan ekonomi syariah, ya. Kalau kita mengenai ekonomi syariah itu apa? Asuransi, ya, asuransi syariah, mudorobah, ya, pinjam meminjam, banyak hal, ya. Itu biasanya mengambil dari istihsan daripada Imam Abu Hanifah, lalu dijadikan rujukan oleh DSN, lalu menjadi fatwa, ya, yang mengikat, ya. Nah, ini menarik, ya. Kita akan coba mengenal satu persatu, ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Al-Quran tidak saya bahas, ya, karena sudah paham Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Sunnah. Nah, sunnah itu apa? Sunnah itu secara bahasa adalah jalan atau adat, ya. Jadi sunnah itu ada yang menjadi dalil syar'i, tapi juga ada yang tidak menjadi dalil syar'i. Nah, ini untuk memahami sunnah ini harus saya luruskan. Sebagian ustadz terkadang, maaf, ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sebagian ustadz tertentu. Sunnah itu ada yang menjadi dalil syar'i, tapi ada juga yang tidak boleh dilakukan oleh kita, ya. Apakah sunnah itu kan bersumber kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita lakukan? Nah, ini saya bertanya nih, harus kita lakukan nggak? Hah? Kan sunnah. Ayo, ada batasannya. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita lakukan, bahkan menjadi haram. Ada perbuatan Rasulullah, ya, yang kalau kita lakukan itu haram hukumnya. Nah, inilah bagaimana kita mendalami sunnah itu, ya. Sunnah itu misalnya ada yang dinamakan sunnah, ada yang menjadi dalil syar'i. Misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Ya, berarti kan apa yang dilakukan Rasulullah dalam salat tersebut harus kita ikuti. Itu jadi dalil syar'i, ya. Tapi ada juga arti daripada sunnah yang artinya adat istiadat Rasulullah. Seperti apa? Pakaian biasanya, pakaian, minuman, ya. Itu tidak menjadi dalil syar'i, tapi menjadi afdoliyah, keutamaan. Rasulullah misalnya pakai pakaian bahannya seperti ini. Rasulullah pakai sorban misalnya. Rasulullah cara berjalannya seperti ini, ya. Ya, jadi itu seperti afdoliyah, ya. Walaupun tidak masalah kita berpakaian seperti Rasulullah dan lain-lain. Akan tetapi ketika tidak melakukan atau memakai pakaian atau meminum makanan seperti Rasulullah, tidak haram dan tidak bid'ah, ya. Apa dalilnya? Suatu ketika Rasulullah tidak suka dop itu apa ya? Biawak Arab lah, ya, kadal Arab, ya. Kadal Arab, ya, kadal gurun, ya, dop, ya. Nah, para sahabat makan itu. Tapi Rasulullah ketika ditawarin
saya nggak suka, ya. Nah, ketika Rasulullah nggak suka, apakah kadal Arab itu menjadi haram? Ayo. Nah, kalau kita melihat secara letterlek sunnah, yang disukain Rasulullah harus disukain, yang dibenci Rasulullah harus dibenci. Nah, disinilah kita urgensi memahami dalil itu secara utuh. Nah, kenapa para sahabat makan makanan yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah sahabat yang makan kadal gurun tersebut masuk neraka? Pelaku bid'ah. Nah, ini ya. Jadi itu bukan dalil syar'i yang kekuatannya grade awal, ya. Jadi semua perilaku Rasulullah ada yang grade awal tadi yang menjadi rujukan dalam kita beribadah, ada grade kedua yang menjadi adat istiadat. Nah, makanan dop tadi adat istiadat, ya. Jadi tidak menjadikan para sahabat masuk neraka, ya. Tapi kalau yang pertama itu menjadikan semua kalau kita berselisih berbeda dengan Rasulullah, ya jadi ahli bid'ah, masuk neraka. Misalnya Rasulullah sholat Isya, ini yang grade pertama ya. Sholat Isya berapa rakaat? 4 rakaat ada. 4 rakaat enggak level. Udah kita sholat Isya 5 rakaat. Nah, ini baru namanya bid'ah, ya. Tapi kalau grade kedua yang sifatnya adat istiadat, cara berjalan, pakaian, makanan, tidak menyebabkan siapa yang berbeda dengan Rasulullah menjadi kafir, bid'ah, penghuni neraka, ya. Kalau seperti itu sahabat dong yang paling pertama neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Tadi dalilnya, ya. Jadi para sahabat makan kadal gurun, tapi Rasulullah nolak, saya nggak suka, ya. Akhirnya Rasulullah nggak makan, ya. Bukan nggak suka menjadi haram, tetapi karena sifatnya adat. Nah, yang ketiga bersifatnya justru grade yang ketiga, ya. Perbuatan Rasulullah yang kalau kita lakukan itu haram. Nah, kok ada Ustadz? Ada. Ya, nah ini pentingnya kita mempelajari ilmu usul fiqh, ya. Apa saja, ya. Rasulullah istrinya ada berapa? 9, ya. Bapak kalau ke poligami boleh nggak bapak istrinya 9? Boro-boro pengen 2 Ustadz, 1 aja nggak keurus di rumah, nggak habis-habis, ya, ya. Tapi di sini saya ingin menekankan, boleh nggak kita poligami dengan 5 istri? Kenapa nggak boleh? Kan Rasulullah 9 istri. Ayo, nah ini pentingnya kita mempelajari apa? Usul fiqh. Kenapa nggak boleh? Padahal Rasulullah melakukan, bukannya ini sunnah? Ayo, bukannya ini Rasulullah melakukannya, ya? Itulah yang dinamakan grade ketiga, yang dinamakan sumber daripada apa yang dilakukan Rasulullah, dinamakan khususiyat, ya. Apa itu khususiyat? Dalam bahasa kita privasi, ya. Privasi sebagai seorang nabi. Rasulullah menikah boleh 9. Kalau Pak siapa? Maaf, yang jangan Pak Maman lagi, Pak Maman yang sering saya sebut, ya. Pak Rahmat, ada Pak Rahmat di belakang, ya. Kalau Pak Rahmat gak boleh 9, ya. Gak boleh, ya. Karena berapa? Batas maksimal itu 4. Nah, kok berbeda ini, ya. Jadi ini pentingnya, urgensinya kita mempelajari usul fiqh. Jadi dalil itu, ya, tidak mesti dari ayat atau Quran, ya, tetapi ada dalil-dalil yang lainnya. Dan dalil-dalil yang lainnya itu juga itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak bahas secara rinci. Ijma, ya. Ijma itu apa tadi? Saya katakan kesepakatan para ulama, ya. Ijma itu ada 2, ijma sukuti, ada ijma sorih, ya. Ijma sorih itu yang terus terang, ya. Misalnya dalam Masjid Al-Ikhlas Duta Indah, perkumpulan ulama sedunia, Pak Maman ulama dari Nigeria misalnya, ya. Pak Rahmat ulama dari mana? Pak Rahmat maunya dari mana? Dari Jepang misalnya.
Pak ini dari ini kumpul di Masjid Al-Ikhlas, kita sepakatin bahwa air putih ini halal. Air yang ini ya, contohnya ya. Terus mengatakan, iya saya setuju. Dari A sampai Z, dari depan sampai belakang mengatakan saya setuju. Ini dinamakan ijma sharih, kesepakatan yang terus terang ya. Terus apa bedanya dengan ijma sukuti? Sukuti itu diem ya. Misalnya saya pemimpin ulama sedunia, contohnya, ayo para ulama-ulama, kiai, ajengan, syekh ya, bagaimana hukumnya air putih ini? Saya melihat air putih ini halal, dalilnya ini. Oh ya, saya setuju. Tapi di sini diam aja, ya. Tapi diam aja, ya. Yang diam aja mungkin 3 orang aja. Yang saya setuju 90 orang misalnya, ya. Itu dinamakan ijma sukuti, karena ada yang diamnya itu ya diam setuju, intinya gitu, ya. Nah, kalau ada yang ijma sukuti, biasanya levelnya agak rendah dikit ya. Kalau level pertama dari A sampai Z saya setuju, itu levelnya tinggi banget ya. Tapi kalau ada yang diam 4 orang 5 orang kan masih ragu, ini diam setuju atau diam nggak setuju ya. Makanya levelnya agak rendah dikit ya. Itu pun masih harus dipakai ya. Itu ijma ya. Dalam sejarah ya, ijma juga ya terkadang contohnya ya, contoh ijma misalnya di zaman siapa ya di sini? Nih, wa dhahaba jumhurul ulama illa annal ijma yumkin qadu 'adatan wa qalu inna ma dzakara, misalnya ijma kekhilafahan Abu Bakar ya. Abu Bakar ketika menjadi khilafah kan kesepakatan para ulama, syekh, pemimpin ketika itu ya. Saya setuju Abu Bakar, dia orang grade kedua, grade pertama lah, lingkaran A1-nya Rasulullah. Saya setuju. Nah, itu jadi ijma ya. Nah, ini berkaitan dengan ini juga waris. Hajbul ibnil ibn minal bil ibn, misalnya cucu. Nah, cucu itu kan itu mahjub ya. Kalau misalnya ayah kita meninggal dan kita punya anak kita itu tidak dapat warisan. Karena kenapa? Kita masih hidup ya. Jadi mahjub dengan itu ijma ya. Nah, itu berkaitan dengan ijma. Lalu apa lagi? Yang selanjutnya kias. Kias itu apa sih? Kias itu menganalogikan satu kondisi dengan kondisi semisal di tempat lain ya. Akan lebih jelas dengan contoh ya. Kenapa zakat fitrah di zaman Rasulullah itu dengan apa? Kurma ya. Kenapa? Karena kurma itu adalah makanan pokok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras ya. Makanya Imam Syafi'i mengkiaskan. Nah, Imam Syafi'i dalam hukum-hukum pendapat-pendapat fikihnya banyak menggunakan metodologi kias ini. Makanya kita di Indonesia mayoritas madhab Imam Syafi'i, walaupun ada juga madhab Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Hanafi ya. Imam Malik, Hanafi sedikit di Indonesia ya. Pertama Imam Syafi'i, lalu kedua Imam Ahmad bin Hambal. Kias tadi adalah menganalogikan makanan pokok di zaman Rasulullah adalah kurma. Berarti zakat fitrah di Indonesia pakai apa, Pak? Beras ya. Kalau di Jawa Tengah, di Jawa Timur pakai apa? Sego ya. Tapi kalau di Papua pakai apa, Pak? Sagu ya.
Tapi kalau di negara Afrika, Burkina Faso, seingat saya, pakai apa Pak? Ada yang tahu? Ayo, makanan pokoknya pisang. Nah, saya kaget juga kan ada teman di Mesir, ente makanan pokoknya apa? Beras juga? Enggak, kita pisang. Jadi bayar zakat pakai pisang. Iya, kita pakai pisang. Jadi manggul pisang banyak, bayar zakat ya. Itulah ya. Tapi kalau di mana lagi di Timur Tengah pakai apa? Gandum. Itu ya. Itu kenapa kias metodologi Imam Syafi'i memakai metodologi kias tersebut dalam bayar zakat. Dan masih banyak lagi ya. Kias ini itu sedikit gambaran berkaitan dengan kias ya. Jadi siapa yang memakai kias? Semuanya makai ya. Tapi yang paling banyak itu adalah Imam Syafi'i ya. Tapi yang saya katakan tadi kias kan ada yang mengatakan ini pendapat yang berbeda pendapat ya. Kadang Imam Ahmad bin Hambal terkadang tidak setuju ya, bukan Imam Ahmadnya, pendukungnya atau murid-muridnya. Banyak yang tidak memakai atau tidak setuju dengan metodologi kias ya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal dengan metodologi apa? Nanti akan saya bahas ke depan ya. Jadi dalil-dalil yang mukhtalaf, yang berbeda tadi itu biasanya jati diri. Kalau saya analogikan dengan jurus dalam persilatan, misalnya pencak silat ini jurusnya ini, karate punya jurus ini, taekwondo punya jurus ini ya. Misalnya taekwondo tidak memakai jurus yang di karate ya, tapi semuanya sama-sama membela diri, intinya gitu ya. Gitu. Jadi semuanya benar, ya nggak ada tuh yang namanya bid'ah kafir gitu ya. Lalu apa selanjutnya? Yang selanjutnya adalah setelah qiyas istihsan ya. Nah, istihsan ya. Istihsan ini emang agak pelik ya. Istihsan ini yang memakai dalil istihsan siapa rata-rata? Imam Abu Hanifah ya. Kalau imam pendukung Imam Ahmad bin Hambal biasanya tidak memakai istihsan. Kadang memakai kias, itu pun tidak banyak ya. Jadi istihsan ini Imam Ahmad bin Hambal tidak ya, banyakan tidak ya. Apa itu istihsan? Istihsan itu menguatkan suatu kemaslahatan dari kemaslahatan yang lain ya. Menimbang-nimbang. Jadi ini dalil akli ya. Apakah haram dong Ustadz kita landasan beribadah pakai akal? Justru itu dari Al-Qur'an juga. Al-Qur'an mengatakan bahwa akal punya punya peranan dalam mengambil istintaj daripada dalil-dalil itu. Nah, istihsan itu misalnya ada kemaslahatan. Kemaslahatan pertama levelnya level 3. Tapi kemaslahatan yang kedua levelnya level 7. Nah, Bapak mengambil yang level 3 atau level 7 kemaslahatannya? Ya level 7 ya. Karena kemaslahatannya lebih banyak. Kenapa ditinggalkan yang level 3? Ya, dia baik, tapi hanya level 3. Itu dinamakan istihsan. Ini saya menjelaskan untuk mempermudah ya. Kalau dari kali ini sangat panjang ya. Nah, contoh istihsan apa tadi? Ya, contoh istihsan kalau zaman sekarang tadi ya, transfer zakat pakai apa? Pakai apa? Pakai transfer ya. Haram nggak? Ya nggak haram ya, mempermudah ya. Contohnya apa kalau zaman dulu? Ya, zaman dulu ada juga di sini misalnya wa nasal fuqaha ala anna al-amin yadmanu bi mautihi mujhalan li anna at-tajhil naw' min at-ta'addi. Atau di sini anna siba' at-tayr wa in kana muharraman lahmuha illa anna lu'abuha al-mutawallid min lahmiha la yakhtalif bi suriha li annaha tashrabu bi minqariha wa huwa azmun tahir
Wa amma siba'ul bahaim fatushrabu bilisaniha mukhtalat bili'abiha falihada yunjasu su'uruha. Fa fi kulli mithali hadhil amthila ta'arada fil waqi'a qiyasiyan. Ini bukan ini ya, jadi agak sulit ini kalau ininya. Istihsan zaman dulu, coba kita lihat. Ini berkaitan dengan barang temuan, luqatah ya. Misalnya bapak, kalau jam ini istihsan zaman dulu ya, pendapat ulama zaman. Kalau zaman sekarang tadi apa? Transfer dan lain-lain. Misalnya ada dapat uang 1 miliar di tengah jalan. Wih, dapat 1 miliar ya. Dapat 1 miliar di tengah jalan. Lalu diapain ini ya? Diumumin di masjid-masjid, diumumin di media sosial. Anggaplah zaman dulu nggak ada media sosial, diumumin dari masjid-masjid, kan namanya dulu anggaplah dapat 1 miliarnya di padang pasir. Belum ada media sosial ya. Diapain ini? Saya pakai haram punya orang. Diumumin dalam 5 tahun, ditanyain punya siapa? 5 miliar, di dalamnya ada foto orangnya contohnya ya. Sudah 10 tahun nggak ada ini, istihsanan ya, udah 10 tahun nggak ada yang ngaku dari angkatan zaman dulu ya, nggak ada media sosial. Udahlah 10 miliar tersebut dipakai untuk bangun masjid. Udahlah 10 miliar tersebut dipakai untuk anak-anak yatim. Ketika apa? Sudah 10 tahun dicari. Nah itu namanya istihsan ya. Kalau zaman sekarang tadi apa? Transfer. Zaman sekarang biasanya dalam ekonomi syariah, asuransi ya, dan lain-lain ya. Nah, istihsan ini tadi siapa yang tidak mengakui, tidak mengikuti, itu adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal rata-rata ya. Saya mengatakan 90% ke atas itu tidak diakui oleh siapa? Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Antara tadi itu ya, bukan antara, bahkan udah zaman dulu bukan antara haram, kafir, bid'ah atau masuk neraka. Hanya tadi kayak saya analogikan jurus saja. Kalau taekwondo pakai kaki, misalnya Wing Chun tuh pakai apa? Tangan ya. Kalau taekwondo pakai apa? Kaki ya. Jadi Wing Chun tidak memakai jurus taekwondo, misalnya yang lompat-lompatan ya. Bukan karena haram ya, karena memang punya tabiat sendiri-sendiri, itu intinya ya. Yang selanjutnya, dalil yang berbeda para ulama dinamakan maslahah mursalah. Nah ini ya, selagi di situ ada kemaslahatan, itu jadi dalil. Nah, siapa yang identik dengan maslahah mursalah? Ada yang tahu? Imam Malik. Nah, Imam Malik ya. Jadi intinya kayak tadi apa, jurus perguruan tertentu ya. Ada yang dominan dengan kaki, dominan dengan tangan, dominan dengan sikut ya. Cimande kan pakai apa? Sikut ya. Ada yang dominan lompat-lompat lah ya. Semuanya membela diri, semuanya sah, silakan pakai. Mau pakai semuanya boleh, bisa tangan, bisa kaki, bisa pakai kepala silatnya gitu kan ya. Boleh. Nah, maslahah mursalah ini sering dipakai dominannya oleh Imam Malik ya. Maslahah mursalah itu selagi intinya, selagi ada kemaslahatan di situ, itu dalil. Misalnya apa dalilnya? Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Coba kita cari di Al-Quran. Ada nggak dalil dalam Al-Quran mematuhi apa rambu-rambu lalu lintas? Bapak dapat nggak? Bapak dari sampai 100 tahun pun nggak ada tuh ya. Dalam Al-Quran redaksi, ayo patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Dalam Al-Quran ya, ada nggak? Sampai 100 tahun nggak dapat ya. Di hadis Rasulullah ada nggak? Patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Nggak ada. Zaman Rasulullah belum ada rambu lalu lintas. Tapi dari mana kita harus mematuhi? Lampu merah kita berhenti, lampu kuning kita apa? Waspada, siap-siap ya. Lampu hijau kita boleh
lewat. Itu dinamakan maslahah mursalah. Kenapa? Ada kemaslahatan di situ, faidah, manfaat gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak ada kecelakaan. Ya, itu dinamakan maslahah mursalah. Tapi kita nggak ngambil dalil dari Quran dan Sunnah dong, berarti nggak level dong. Justru maslahah mursalah, istihsan, semuanya dari Al-Quran dan hadis ya. Kok bisa? Mana dalilnya? Nggak ada redaksinya. Nah, itu dalilnya adalah kontekstual namanya, bukan tekstual. Kalau apa ayatnya? Ini, itu tekstual. Tapi ada yang dinamakan kontekstual, menganalisa ya. Menganalisa ayat-ayat Quran, ayat-ayat hadis, lahirlah itu tadi itu istihsan, maslahah mursalah ya. Bahkan Ahmad bin Hambal juga yang dominan terkadang tekstual, ternyata kontekstual juga beliau ya. Beliau mengambil madhab sahabi misalnya, atau syar'uman qoblana, yang itu ulama yang lain tidak dipakai tapi beliau memakai. Itu kontekstual ya. Ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal itu terlalu tekstual ya. Ya betul, memang dominan. Ternyata dalam momen-momen tertentu beliau pun kontekstual. Jadi perlu dipahami apa itu tekstual, apa itu kontekstual. Tekstual itu sesuai dengan apa namanya? Dasarnya yang tampak. Kontekstual adalah ingin memahami maksudnya. Saya ingin coba membahas di sini ya. Saya berbicara kepada bapak-bapak, kepada Pak Rahmat lah, teman saya ya. Mat, saya habis ini saya mau pergi. Nah, ayo. Apa yang dipahami bapak-bapak? Saya mau pergi kemana coba? Atau jangan gitu ya. Saya misalnya ini apa, buat kesehatan itu bagus juga nih kalau airnya hangat. Nah, ya. Kalau airnya hangat ya. Nah, secara tekstual saya mengajarkan kepada bapak-bapak berkaitan tentang apa? Kesehatan ya. Air putih bagus juga nih kalau hangat ya. Tetapi secara kontekstual maksudnya adalah saya ingin dibawain air putih yang hangat. Nah, itu kontekstual. Jadi memahami lebih dalam lagi. Pernah saya sampaikan di sini, kata Rasulullah, janganlah kalian sholat asar kecuali di mana? Bani Quraidah. Pernah saya sampaikan di sini. Berarti kan secara tekstual ya sholat asar di mana? Di Bani Quraidah ya. Tapi sahabat yang lain, tapi yang secara tekstual ya, secara tekstual sholat asar harus di Bani Quraidah. Tapi sahabat yang lain kontekstual, dia menganalisa, intinya gitu ya. Menganalisa, oh maksud Rasulullah kita sholat asar di Bani Quraidah supaya cepet-cepet jalannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya apa? Yang tampak dan yang menganalisa, intinya itu saja ya. Tersirat tersurat ya, itu ya. Yang tampak itu apa? Tersirat ya. Yang tersurat itu adalah yang tidak tampak. Itu semuanya sudah ada di zaman Rasulullah ya. Jadi istihsan ya, qiyas, masalah mursalah itu adalah dari Al-Quran dan hadis juga, tapi tersurat ya. Itu masalah mursalah ya. Jadi kalau bapak cari dalil, yang penting itu bermanfaat ya buat kita, itu udah jadi dalil ya. Dicari kalau ada dalam Al-Quran ya berarti lebih baik lagi. Tapi di dalam Al-Quran apa ya dalilnya ya? Misalnya dalil parkir motor harus sejajar. Cari di Al-Quran ada nggak? Bapak sampai 100 tahun pun nggak ada tuh. Parkir motor lah sejajar. Dalam hadis nggak ada. Tapi karena ada kemaslahatan ya. Jadi dalil itu sangat banyak ya. Lalu apa lagi? Di sini ada al-urf. Urf juga. Urf itu adat istiadat. Oh, boleh dong adat istiadat, Ustadz. Kalau kita nikah misalnya adat Betawi itu gimana?
palang pintu ya. Palang pintu orang Betawi ya. Gimana sih kalau lihat di YouTube-nya lucu juga ya. Boleh nggak itu? Boleh ya. Tapi ada catatannya ya. Adat istiadat dijadikan dalil ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ustadz, boleh nggak kita 10 Muharram potong kerbau, nanti kepalanya kita lempar ke gunung kemana, ke laut Laut Merah, Laut Selatan ya, boleh nggak? Nggak boleh. Karena kenapa? Kok nggak boleh Ustadz? Kan ini adat kita. Di mana Pak? Di sana lah ya, di timur sana ya. Nggak boleh walaupun itu adat istiadat, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ini ranahnya akidah. Karena adat itu adat yang tidak baik ya. Karena motong kepala kerbau lalu disuguhin untuk jin jin tomang, jin cawang ya. Ya, mendingan dibikin kikil sama Rahmat ya, biar kuat main tenis meja. Ya. Jadi itu ya. Jadi adat istiadat bisa jadi dalil dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Apa adat istiadat di banyak ya. Orang saya misalnya di Jawa itu ada pernikahan, pernikahannya itu ada klinik ya kalau nggak salah ya. Itu boleh nggak? Kan itu adat istiadat. Nah, nggak boleh kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau misalnya boleh, yang tidak bertentangan dengan Sunnah ya boleh. Misalnya contohnya ya, kalau saya di kampung dulu di Banten ya, kalau pulang sekolah itu kan ngelewatin sawah-sawah gitu ya, sawah-sawah. Nah di rumah di pertengahan sawah itu ada rumah. Biasanya dia naruh teko sama gelas, ya. Nggak tahu kalau bapak orang kota beda mungkin ya. Teko dengan gelas. Nah biasanya saya kalau belum sampai rumah teman lah ya, rumah teman, saya ambil teko itu, saya minum, ya. Berarti haram. Ini kan belum izin. Udah dapat izin belum? Kok jadi halal? Ada yang tahu kenapa itu jadi halal? Karena adat, karena sudah uruf ya, sudah menjadi mafhum ya. Kalau teko dalam air itu sudah dihalalkan oleh penghuni rumah. Memang sengaja penghuni rumah tersebut naruh teko di situ untuk diminum oleh yang lagi jalan. Nah itu namanya uruf. Walaupun kita belum minta izin. Gedor-gedor, woi saya minta ini nih air, nggak mesti, nggak usah, uruf namanya, ya. Kalau di sini misalnya kotak amal, ya, kotak amal uruf kita jalan, ya. Apa hukumnya kita ngasih bersedekah dengan uang tapi kotak amal jalan? Itu bisa jadi ke uruf, silakan saja, ya. Jadi uruf ini adat istiadat. Catatannya apa tadi? Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya istishab. Istishab ini adalah secara bahasa di sini al-musahabah wal hukmu ala syai' bil halil lati kana 'alaiha min qabl hatta yaqumu dalil ala taghayyuri tilkal hal ahuwa ja'ala al-hukm alladhi kana thabitan fil madi baqiyan fil hal hatta yaqumu dalil ala taghayyurihi. Jadi istishab itu adalah hukum asal ya. Misalnya hukum asal kita minum air ini apa? Halal ya. Kecuali ada dalil yang di kemudian hari ya mengatakan ini haram. Contoh yang lain yang ingin lebih menjurus. Apa hukum kita sholat rapet? Wajib ya, tidak ada renggang ya,
Tetapi ketika ada COVID-19 kita bagaimana? Renggang, ya, berjarak, ya. Tetapi ketika COVID-19 sudah tidak ada, kita ngapain lagi? Ya rapat lagi. Itu dinamakan istishab karena dalil aslinya, ya, dalil awalnya itu adalah rapat. Kenapa tidak rapat? Karena ada kondisi tertentu. Ketika kondisinya itu sudah tidak ada, ya kita rapat lagi, ya. Itu istishab. Jadi intinya dalil yang awal, ya, dalil awal. Selanjutnya syar'u man qablana. Apa itu syar'u man qablana? Syariat dari umat-umat sebelum Rasulullah. Nah, ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal, ya. Beliau paling banyak mungkin, ya, dari ulama-ulama yang lain dan madhab sahabi. Beliau paling banyak. Syar'u man qablana, syariat umat terdahulu, ada yang dipakai oleh kita, ada yang tidak. Apa yang dipakai oleh kita dulu dipakai oleh, itu adalah syariatnya umat sebelum Rasulullah, tapi jadi syariat zaman kita juga. Contohnya adalah haji, umroh. Dulu zaman Nabi Ibrahim, tawaf, sa'i, sekarang pun dipakai walaupun bergeser, ya, di zaman jahiliyah, ya. Itu namakan syar'u man qablana. Tapi ada yang tidak dipakai. Misalnya di zaman Nabi Musa kalau kena najis itu diapakan? Dipotong kulitnya. Kita kalau kena najis dipotong kulit bapak. Oh, jangan, kasihan, ya. Kalau zaman Nabi Musa kalau taubat itu harus bunuh diri. Kalau enggak bunuhan, ya. Dia berikan dalam surat Al-Baqarah. Bapak kalau taubat harus bunuh diri. Nggak boleh, haram. Tobat tinggal datang Masjid Al-Ikhlas, ya Allah ampuni saya. Jadi itu, ya, syar'u man qablana, ada yang dipakai, ada yang tidak. Madhab sahabi adalah, ini dipakai juga oleh Ahmad bin Hambal, itu biasanya perkataan, perbuatan yang bersumber dari sahabat. Misalnya Abu Bakar melakukan ini, Umar bin Khattab melakukan ini, itu jadikan dalil, ya, dijadikan sumber dalam beribadah. Ini boleh juga, ya. Ini biasanya banyak dipakai oleh mazhab Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain, ya. Ini tidak semuanya karena waktu juga. Ini menjadi wawasan saja, ya, kepada bapak ibu-ibu sekalian, bahwa dalam beribadah kita ini luas sifatnya. Islam itu fleksibel, Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan, tidak kaku, ya, selagi ada landasannya, ya. Taib, ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada, ya. Karena tidak ada yang bertanya, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini menjadi wawasan kita bahwa dalil itu sangat banyak. Yang semuanya itu kembali kepada apa? Quran dan Sunnah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan when dalil, aina dalil, di mana dalil, ya, ayat dan hadis, ya, betul, ya, tetapi tidak ayat dan hadis saja, tetapi ada juga tadi istihsan, maslahah mursalah, qiyas, istishab, madhab sahabi, itu bisa menjadikan dalil, ya. Nah, itu, ya, Bapak, ya. Jadi tidak dikit-dikit bid'ah, kafir, neraka, enggak, ya. Baik, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.